Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap sehat dan semangat belajar. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bungun dengan materi peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah nanti pembelajaran kalian bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mendasari atau yang berhubungan dengan akan diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuannya setelah nanti pembelajaran kalian bisa menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa proklamasi dan apa upaya-upaya kita dalam membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Anak-anak, tentu kalian telah mendengar organisasi bentukan Jepang yaitu BPUPKI dan PPKI. Apa BPUPKI? BPUPKI adalah organisasi bentukan Jepang yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki keperluan untuk membentuk negara, yang disingkat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan negara Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang yang berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di Gedung Chosang yang sekarang dinamakan Gedung Pancasila. Dalam sidang itu, tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, dalam sidang tersebut, untuk mempersingkat atau untuk mendapatkan hasil, maka dibentuklah Panitia 9. Oh ya, sebelumnya kalian tahu siapa nama ketua BPUPKI? Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ya, karena belum dirumuskannya dasar negara, maka dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta, yang membentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Karena BPUPKI belum bisa merumuskan tentang dasar negara, maka dibentuklah PPKI. BPUPKI dibubarkan 7 Agustus 1945 dan dibentuklah PPKI yang singkatannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara. Anak-anak, peristiwa proklamasi sudah dilaksanakan dengan beberapa tahapan, ya, dengan melalui rapat PPKI, rapat BPUPKI. Lalu pada tanggal 17 Agustus hari Jumat pukul 10.30 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dibacakan teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Siapa pengibar benderanya? Pengibar benderanya adalah Latif dan Subur, yang diiringi dengan lagu pengiring yaitu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Berita proklamasi telah menyebar luas di seluruh Indonesia melalui surat kabar, pamflet, dan disiarkan di kantor berita Bumi Milik Jepang. Anak-anak, meskipun kita sudah memproklamirkan kemerdekaan, tetapi belum lulus kita merdeka. Kita perlu mempertahankan kemerdekaan karena Belanda masih menginginkan SDM atau SDA di negara kita. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan melalui dua cara, yaitu dengan perjuangan fisik dan dengan diplomasi. Contoh yang perjuangan fisik adalah pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, pertempuran 10 November di Surabaya. Sedangkan yang lewat diplomasi adalah perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, KMP atau konferensi meja bundar. Kita bahas satu persatu anak-anak. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang dilatar belakangi kemarahan rakyat karena terbunuhnya Dr. Karyati yang akibat diracuni Jepang saat memeriksa air minum di Candi Kota Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5 yang sekarang ada Tugu Muda di sana. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Strategi perang yang digunakan dengan strategi gerilya. Pertempuran Ambarawa, di sini ada monumen Palagan Ambarawa untuk mengenang peristiwa pertempuran di Ambarawa. Selanjutnya, pertempuran 10 November di kota Surabaya. Pertempuran ini dilatar belakangi karena masuknya sekutu ke wilayah Indonesia yang puncaknya pengibaran bendera Belanda di atas Hotel Yamato yang membuat marah rakyat Surabaya. Akhirnya perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo. Bung Tomo memberi semangat kepada rakyat dengan semboyan merdeka atau mati. Selanjutnya, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 10 November 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Schermerhorn. Penandatanganan perjanjian Linggarjati ini pada tanggal 25 Maret 1947 yang menghasilkan pembuatan negara Republik Indonesia Serikat. Yang selanjutnya anak-anak, konferensi meja bundar atau sering disingkat dengan KMB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November di Den Haag, Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Apa hasil dari KMB meja bundar? KMB hasilnya adalah 1. Dibentuk Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan RIS itu pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setelah penyerahan kedaulatan Belanda.
Agresi militer. Apa agresi? Agresi itu adalah usaha Belanda untuk menguasai Indonesia setelah kemerdekaan yang diadakan dengan serangan secara mendadak dan besar-besaran. Agresi militer 1 pada tanggal 21 Juni 1947. Karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan ingin menjadikan Indonesia sebagai wilayah persemakmuran dengan menduduki wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Agresi militer yang kedua terjadi pada tanggal 18 Desember 1948 yang menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi. Yang terjadi agresi militer kedua ini karena adanya penangkapan Insinyur Soekarno yang dibentuk pemerintahan atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia, biasa disingkat PDRI, di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Safruddin Pawiranegara. Tanggal 1 Maret 1949, TNI melakukan serangan dan berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Apa tujuannya? Tujuan TNI menduduki Jogja adalah 1. Menurunkan mental pasukan Belanda, yang kedua meningkatkan semangat juang Indonesia, yang ketiga menunjukkan kepada internasional bahwa Indonesia masih ada. Selanjutnya, kapan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia? Yaitu pada tanggal 27 Desember 1945 mengakui kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat di Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Juliana, sedang di Jakarta ditandatangani oleh A. Haji Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono. RIS hasil KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November resmi dibubarkan. Tokoh-tokoh yang berjuang antara lain Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Sudirman, Sutomo, dan Sultan Syahrir, dan masih ada yang lain. Siapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Sri Sultan Hamengkubuwono IX punya peran menyediakan Keraton Jogja sebagai tempat persembunyian TNI, mewakili Indonesia dalam perjanjian Rome Royal, dan wakil Indonesia dalam pengakuan kedaulatan. Siapakah Sutomo atau dikenal dengan nama Bung Tomo? Bung Tomo adalah tokoh nasional pemimpin rakyat Surabaya pada tanggal 10 November. Siapakah Sultan Syahrir? Sultan Syahrir adalah menjadi wakil Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Yang kedua, menginformasikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Indonesia tetap berdaulat meskipun Belanda tetap menyerang. Anak-anak, kita wajib mengisi kemerdekaan sebagai upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Bagaimana kita mengisinya? Mengisinya yaitu dengan mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya pembangunan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Yang kedua, pembangunan nasional di bidang pendidikan, transportasi, sosial budaya, pariwisata, komunikasi, dan kesehatan. Bagaimana kita mewujudkan di bidang pendidikan?
yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Apa manfaat pembangunan pendidikan? Manfaatnya adalah 1. Mengurangi angka buta huruf. Yang kedua, memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Selanjutnya di bidang sosial, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya mengizinkan organisasi kemasyarakatan, mendirikan panti sosial, dan lain-lainnya. Selanjutnya bidang pariwisata. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik. Fasilitas yang disediakan untuk menunjang pariwisata antara lain penginapan dengan pelayanan yang baik, peningkatan keamanan fasilitas kesehatan, tempat makan, pusat kerajinan dan transportasi, dan tempat ibadah, dan lain-lain. Yang terakhir di bidang kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan yaitu membangun tempat pelayanan kesehatan dengan adanya posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan memberikan penyuluhan kesehatan dan menyalurkan tenaga medis sampai ke pedalaman. Demikian anak-anak materi pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan Bu Mun, peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi, usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan, dan usaha-usaha untuk mengisi kemerdekaan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.